Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, apakah kalian sudah berdoa? Belum, Bu. Belum. Nah, Ibu kan selalu mengatakan kepada kalian sebelum melakukan pembelajaran lebih baik berdoa. Doa. Nah, siapa di sini yang tadi berangkatnya paling awal? Andri. Andri. Andri, silakan pimpin doanya. Duduk siap. Doa mulai. Doa selesai. Nah, kenapa Ibu bertanya siapa yang berangkatnya paling awal? Nah, di sini Andri berangkatnya paling awal. Berarti Andri sudah menanamkan sikap disiplin pada dirinya. Nah, di sini Ibu akan mengecek kehadiran ya. Ya, Bu. Nah, siapa yang tidak hadir? Isan. Isan. Kenapa Isan tidak hadir? Sakit, Bu. Sakit. Semoga Isan lekas sembuh ya. Ya, Bu. Nah, tahu tidak pada hari ini kita akan belajar mengenai apa? Tidak, Bu. Tidak. Nah, kita akan belajar mengenai cahaya. Di mana minggu lalu Ibu sudah memberikan sedikit informasi mengenai apa itu cahaya, apa itu sifat-sifat cahaya. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, nah, di sini siapa yang tahu apa itu cahaya? Cahaya itu terang, Bu. Lalu, siapa yang tahu? Cahaya itu sinar. Nah, apalagi? Cahaya itu putih. Nah, jawaban kalian sudah tepat, tapi lebih tepatnya cahaya adalah suatu gelombang elektromagnetik yang panjangnya 380 sampai 780 nm. Nah, di mana kalimat cahaya sederhananya adalah sinar atau terang dari sesuatu yang bersinar seperti matahari, lampu, bulan yang memungkinkan mata menangkap bayangan benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, di mana sumber cahaya ada dua, yaitu cahaya yang berasal dari benda itu sendiri. Nah, yang kedua adalah cahaya yang berasal dari dipantulkan. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, apa saja sih sifat-sifat cahaya itu? Sifat-sifat cahaya. Cahaya dapat dipantulkan. Lalu, cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus. Lalu, cahaya menembus benda bening. Cahaya menembus benda bening. Ayo, ada dua lagi apa? Cahaya dapat dibiaskan, Bu. Cahaya dapat dibiaskan. Lalu, cahaya terdiri dari beberapa warna atau diuraikan. Nah, jadi benar, sifat-sifat cahaya itu ada 5. Yang pertama, cahaya merambat lurus, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat diuraikan, dan cahaya dapat dibiaskan. Nah, pekan lalu Ibu sudah menyuruh kalian untuk membawa alat-alat atau benda-benda yang ada di rumah. Nah, apakah kalian sudah membawa benda-benda itu? Sudah, Bu. Sudah. Apa sih tujuan kalian membawa benda-benda itu? Jadi, tujuannya adalah pada hari ini kita akan bereksperimen atau mencoba langsung terhadap benda-benda yang kalian bawa mengenai apakah benar benda-benda itu termasuk ke dalam sifat-sifat cahaya. Nah, di sini Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Ya, Bu. Nah, di sini Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Apakah kalian sudah duduk secara berkelompok? Sudah, Bu. Sudah. Nah, kelompok 1 mendapatkan materi tentang cahaya merambat lurus. Kelompok 2, cahaya dapat dipantulkan dan cahaya dapat dibiaskan. Kelompok 2 dirawat, cahaya dapat menembus benda bening saja. Karena dipantulkan dan diuraikan akan Ibu yang menjelaskan. Apakah kalian paham dengan tugasnya? Paham, Bu. Paham. Nah, jika kalian paham, keluarkan masing-masing benda yang kalian bawa, lalu kalian akan mencoba dan bereksperimen dengan bimbingan Ibu. Kalian siap untuk berdiskusi? Siap, Bu.
masing-masing kelompok sudah selesai mengerjakan? Sudah, Bu. Sudah. Nah, di sini Ibu meminta kepada kelompok 1 untuk memaparkan hasil dari percobaan mengenai sifat-sifat cahaya. Apakah kelompok 1 sudah siap? Sudah, Bu. Nah, ayo kelompok 1 paparkan dan kelompok lain mendengarkan. Baik, Bu. Kelompok 1 mendapatkan cahaya merambat lurus. Kelompok 1 menggunakan alat senter, di mana senter adalah benda yang dapat menghasilkan cahaya dan merambat lurus. Nah, anak-anak, tadi kelompok 1 sudah menjelaskan bahwa kelompok 1 menggunakan alat senter. Nah, ini adalah senter yang digunakan oleh kelompok 1. Mari kita coba ya. Nah, Ibu akan menghidupkan senter ini. Apakah benar senter ini merambat lurus cahayanya? Nah, ini apakah merambat lurus? Ya, Bu. Nah, berarti jawaban kelompok 1 benar. Nah, benda ini berarti mengandung sifat cahaya bahwa dapat merambat lurus. Nah, contohnya yaitu pada lampu motor. Lampu motor menggunakan sifat cahaya merambat lurus. Nah, sekarang Ibu minta kelompok 2 untuk memaparkan hasilnya, lalu dilanjut kelompok 3. Baik, Bu. Kelompok 2 mendapatkan cahaya dapat menembus benda bening. Kelompok 2 menggunakan benda senter dan plastik berwarna putih, di mana senter diarahkan ke plastik maka akan menembus plastik dan menghasilkan cahaya. Nah, ayo kelompok 3 jelaskan yang hasil dari eksperimen kamu atau percobaannya. Baik, Bu. Kelompok 3 mendapatkan cahaya dapat dibiaskan. Kelompok kami menggunakan benda gelas air dengan pensil, di mana pensil akan terlihat patah jika dimasukkan ke dalam gelas. Nah, anak-anak semua, tadi kelompok 2 dan kelompok 3 sudah memaparkan hasil dari eksperimen atau percobaannya. Ini adalah alat yang digunakan oleh kelompok 2, baterai dengan plastik yang bening, di mana kelompok 2 mengatakan jika senter diarahkan ke plastik maka cahayanya akan menembus. Apakah itu benar? Kita akan lakukan ya. Nah, apakah ini menembus? Ya, Bu. Nah, berarti kelompok 2 berhasil menirukan contoh-contoh dari cahaya dapat menembus benda bening. Nah, di sini kelompok 3 membawa media atau alat, yaitu ada gelas dan air. Nah, tadi kelompok 3 mengatakan jika pulpen dimasukkan maka akan terlihat patah. Apakah itu benar, anak-anak? Benar, Bu. Benar. Nah, jadi ketika kita melihat pensil semula lurus akan dimasukkan maka akan patah. Maka ini disebut dengan sifat cahaya dapat dibiaskan. Nah, apakah kalian sudah paham mengenai 3 sifat cahaya? Paham, Bu. Paham. Nah, anak-anak, tadi Ibu berjanji kepada kalian untuk menjelaskan sifat cahaya dapat dipantulkan dan dapat diuraikan. Nah, di mana cahaya dapat dipantulkan itu kalian sering bermain kaca yang diarahkan ke arah matahari? Pernah, Bu. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa cahaya akan dipantulkan melalui cermin, di mana kalian biasanya bermain ketika temannya lagi duduk, pasti kalian akan menyorot seperti ini. Iya kan? Ya, Bu. Nah, itu adalah cahaya dapat dipantulkan. Nah, cahaya dapat diuraikan itu apa? Cahaya dapat diuraikan itu terdiri dari berbagai warna. Contohnya pelangi. Nah, apakah kalian melihat ini? Ada warna-warninya. Lihat, Bu. Nah, coba kita senter.
Nah, kelihatan? Apakah kelihatan? Kelihatan, Bu. Nah, itu yang berwarna-warni itu adalah cahaya terurai atau terdiri dari berbagai warna. Nah, itu adalah sifat-sifat cahaya, di mana kalian sudah belajar mengamati, meniru, dan memodifikasi, di mana kalian mengamati materi tentang sifat-sifat cahaya, lalu kalian dapat meniru contoh-contoh dari sifat cahaya dan memodifikasinya dengan dunia nyata, yaitu alat-alat yang telah kalian bawa dari rumah. Nah, di sini sebelum akhir dari pembelajaran ini, Ibu akan bertanya kepada kalian, berapa sih sifat-sifat cahaya itu? Ada 5, Bu. 5. Benar sekali. Jadi, sifat-sifat cahaya ada 5. Apa saja, ayo? Cahaya merambat lurus. Merambat lurus. Lalu, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat menembus benda bening. Menembus benda bening. Cahaya terdiri dari beberapa warna. Atau cahaya dapat diuraikan. Nah, di sini Ibu ingin bertanya kepada kalian 2 saja. Nah, apa sih contoh dari cahaya yang dapat dibiaskan? Ayo, apa contohnya? Pulpen yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, Bu. Nah, benar. Nah, kalau cahaya merambat lurus? Senter. Lalu? Lampu motor. Nah, benar sekali. Jadi, cahaya merambat lurus contohnya senter, lampu motor. Sedangkan cahaya dapat dibiaskan adalah pulpen yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisikan air. Apakah kalian sudah paham? Sudah, Bu. Sudah. Alhamdulillah, jika kalian sudah paham, maka Ibu mengharapkan kepada kalian agar bisa menerapkan sifat-sifat cahaya yang ada pada dunia nyata. Mungkin itu saja pembelajaran dari Ibu. Nah, di sini Ibu meminta ketua kelas untuk memimpin doa penutup ya. Ya, Bu. Duduk siap. Doa mulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu, kalian selalu semangat untuk belajar, untuk meraih cita-cita. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.